Perkenalan, sekali lagi saya Romo Janu, imam untuk Keuskupan Atambua. Saya ditabiskan 2014 yang lalu, kurang lebih 9 tahun jalan 10. Saya bertemu bahwa peristiwa COVID bisa mendekatkan yang jauh dan tentu tidak menjauhkan yang dekat. Ada hal yang menyenangkan ketika saya diberikan tema tentang ketika harapan keluarga menjadi luka. Saya mengambil inspirasi dari penyingkiran ke Mesir tentang 7 duka Maria. Salah satu duka Maria adalah penyingkiran ke Mesir. Setiap orang terlahir memiliki harapan. Ada yang memiliki harapannya sangat istimewa. Ada juga yang memiliki harapan yang selalu membuat dia bekerja dan seterusnya. Tetapi semua harapan itu seolah-olah gagal karena tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Setiap orang memiliki keluarga, dan keluarga adalah eklesia domestika atau gereja mini. Mari kita melahirkan satu keluarga yang menyenangkan. Keluarga yang menyenangkan bukan berarti keluarga tanpa luka. Keluarga yang menyenangkan adalah keluarga yang merawat luka. Yang tidak merawat luka, berarti ia membiarkan luka itu menjadi infeksi. Tetapi keluarga yang merawat luka, dia akan menyembuhkannya itu. Diibaratkan dengan pohon, ketika ia ditebang, ia tidak pernah menuntut supaya kapak yang menebangnya untuk minta maaf. Tetapi dia tetap berjuang untuk tumbuh kembali tanpa maaf itu. Malam hari ini adalah malam yang istimewa. Ketika yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menginspirasi banyak orang. Malam ini hal yang istimewa. Saya membawakan renungan bahwa sebuah perjalanan reflektif tentang bagaimana harapan dan impian keluarga yang dapat berubah menjadi luka dan bagaimana iman Katolik membantu untuk menemukan itu. Kita juga mengetahui kenapa menjadi luka. Saya teringat akan sebuah tulisan demikian. Ketika tetangga mengatakan dia dia anak nakal, dunia mengatakan dia selalu gagal, agama mengatakan dia adalah seorang pendosa. Tetapi seorang ibu, dia selalu mengatakan, dia adalah anakku. Meskipun dia gagal, meskipun dia tidak sukses, meskipun dia adalah seorang pendosa, tetapi seorang ibu selalu menginspirasi. Dia adalah anakku. Apapun situasinya. Sebagaimana seorang ibu sakit saat bersalin, tetapi ketika anaknya menyapa dunia dengan tangisan, hilanglah semua penderitaannya, yang ada hanya kegembiraan. Maria juga menyimpan semua dalam hati. Ia berangkat, bahkan Yesus kehilangan. Yesus hilang, dan pada akhirnya ia mencari dan menemukan, nah, ayahmu dan aku cemas mencarimu. Tetapi jawaban Yesus, kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Kita bisa membayangkan dengan cemas kita mencari, Maria dan Yosef mencari, tetapi Yesus memberikan jawaban itu. Tetapi hal yang paling istimewa, Maria menyimpan semua dalam hati, dan ia selalu dan senantiasa mencintai. Tidak ada harapan, tidak ada hal, tidak ada satu niat pun untuk Maria membenci. Tetapi ia menyimpan semua dalam hati, dibawakan dalam doa. Santo Agustinus dari Hippo menulis demikian. Lebih baik mencintai sampai kehilangan daripada tidak mencintai sama sekali. Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang istimewa. Mencintai itu harus terluka. Gibran menulis demikian. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia. Walaupun jalan yang kau tempuh terjal dan berliku. Panggilan cinta bukanlah panggilan yang berjalan di atas hot mix atau di rel yang paling menyenangkan. Tetapi Tuhan menjanjikan ada hal istimewa.
setelah kita melewati proses. Ketika semua orang mampu merawat lukanya, berarti ia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Tuhan memintanya dan meminta kita untuk kembali menemukan Tuhan dengan cara yang istimewa. Kenapa semua harapan keluarga menjadi luka? Karena ada perubahan yang tak terduga. Perubahan yang tak terduga seperti apa? Ada kehilangan pekerjaan, ada penyakit kronis, ada tragedi yang dapat mengubah harapan dan merobohkan rencana keluarga. Itu perubahan tak terduga. Ada masalah, ada konflik. Tetapi semua masalah harus diselesaikan dengan kata maaf. Di dalam maaf harus ada ikhlas. Ikhlas. Santo Maria Vianney menulis demikian. Memaafkan atau mengampuni berarti membiarkan masa lalu pergi. Seringkali kita tidak begitu ikhlas untuk mengampuni, maka kita tidak akan pernah hidup di masa depan. Kita selalu ada dalam kecemasan, kita selalu ada dalam ketakutan. Tetapi mari kita belajar untuk mengikhlaskan. Tetapi di dalam keikhlasan itu, selalu ada iman yang terus berjalan bersama. Ketika ada perubahan tak terduga, ada juga komunikasi yang buruk, bisa menjadi faktor penyebab harapan keluarga menjadi luka. Ketika orang tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu jujur, akan memicu konflik dan menyebabkan harapan menjadi timpang. Kata orang-orang hebat menulis demikian, jujur itu menyakitkan, tetapi membebaskan. Seringkali kita sulit untuk menemukan kembali, karena kita tidak mampu untuk jujur. Tuhan meminta ketika kita jujur, dan komunikasi terbaik adalah komunikasi dengan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan adalah pribadi, jujur kepada Tuhan adalah hal yang istimewa. Seringkali kita tidak mampu jujur kepada Tuhan. Kita lebih gampang atau lebih mudah curhat pada sesama manusia. Karaner menulis demikian, manusia adalah sebuah pertanyaan besar dan hanya memperoleh jawabannya di dalam Tuhan. Manusia adalah sebuah masalah. Manusia adalah sebuah pertanyaan. Hanya Tuhanlah adalah jawaban. Mari kita menemukan, mari kita jujur bersama dengan Tuhan. Seorang penulis lain menulis demikian. 1000 kebaikan manusia akan hilang hanya karena satu kesalahan yang kita buat. Tetapi bagi Tuhan, 1000 kejahatan yang kita lakukan, tetapi satu kebaikan yang kita lakukan, itu telah menyelamatkan kita. Kita mengingat akan peristiwa di salib, dalam penyingkiran ke Mesir, dalam sebuah cerita yang melegenda waktu itu. Maria, Yosef, dan Yesus menyingkir ke Mesir. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan seorang penjahat. Ketika dalam perjalanan itu, penjahat itu meminta, berikan kepadaku harta. Maria mengambil bayi Yesus, memberikannya. Setelah penjahat itu membuka kain yang menutup wajah Yesus, bayi Yesus, dan saat itu Yesus begitu tersenyum dan matanya menatap tajam kepada sang penjahat. Kata penjahat itu, seumur hidupku saya belum menemukan senyuman semanis ini dan tatapan seteduh ini. Andaikan suatu saat nanti saya paling bahagia jika saya mati bersama dengan dia. 33 tahun kemudian peristiwa Golgota mempertemukan mereka. Penjahat yang di samping kirinya, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang di sebelah kanan dia katakan, kita selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Saat itu Yesus memberikan jawaban dari atas salib. Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Tuhan menjanjikan hari ini. Mungkin dia baru berdoa saat berada di atas salib bersama dengan Yesus. Tetapi doa-doanya ia sudah katakan waktu 33 tahun yang lalu. Alangkah bahagianya suatu saat nanti saya mati bersama dengan dia. Setiap kata-kata kita adalah doa. Dan Tuhan mampu mengubah. Dan Tuhan juga mengingat pada kita. Ketika kita mampu berkomunikasi secara intens,
maka pada akhirnya kita akan menemukan jawaban. Yang kita cari satu kata, damai. Apa artinya kita memiliki segalanya, tetapi kita tidak pernah damai? Apa artinya kita memiliki semua hal, tetapi kita tidak pernah damai? Maka setiap merayakan Ekaristi, damai Tuhan bersamamu, damai Tuhan bersamamu, damai Tuhan bersamamu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Maka semua kekayaan kita, semua yang kita miliki, haruslah membantu kita untuk menemukan kedamaian. Tuhan meminta kita juga, kenapa ada faktor lain yang harus diajarkan kepada kita, faktor lain yang membuat kita menjadi harapan keluarga menjadi luka, itu konflik internal. Ada banyak konflik, ada perbedaan nilai, ada gaya hidup, ada tujuan yang dapat menciptakan jurang dalam keluarga, konflik internal. Saya hanya mau mengingatkan dan meminta kita sekalian, masalah sebenarnya itu bukan dari luar, tetapi masalah sesungguhnya itu datang dari diri kita sendiri. Saya bisa menganalogikannya itu ketika kita membakar lilin, ada angin dari depan, kita bisa memalangnya. Dari samping kiri dan kanan sama. Tetapi ketika kita capek, maka kita bisa meniup. Dan pada akhirnya lilin itu padam. Konflik. Masalah terbesar tidak pernah datang dari luar. Tetapi masalah terbesar datang dari diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk menata diri kita. Mari kita belajar untuk merawat luka. Sehingga pada akhirnya kita bisa sembuh tanpa infeksi. Kita juga bisa menemukan bahwa yang menyebabkan harapan keluarga menjadi luka karena ekspektasi yang tidak realistis. Mari kita merenungkan kembali bahwa seringkali dalam hidup, semua yang kita miliki, semua yang kita impikan, tapi tidak pernah terlaksana. Dan itu bisa membuat harapan itu jadi luka. Karena itu, ada dampak psikologis dan spiritual ketika harapan keluarga hilang. Kurang lebih ada kesedihan yang mendalam. Kita sedih. Kehilangan harapan dapat menimbulkan perasaan sedih, kecewa, dan depresi yang sulit dihadapi. Tetapi apa artinya kita terus sedih? Kita tidak akan pernah kembali. Karena yang paling jauh dari hidup adalah masa lalu. Yang paling jauh dari hidup adalah masa lalu. Mari tinggalkan. Kita untuk menatap masa depan. Jika kita terlalu hidup di masa lalu, maka kita akan pernah ragu di masa sekarang. Dan kita tidak pernah pasti untuk bermimpi tentang masa depan. Ketika kita kesedihan terlalu mendalam, maka kecemasan dan kekhawatiran selalu mengikuti. Kita cemas, tinggalkan masa lalu. Karena itu, ketika Tuhan meminta kita, apapun situasi kita saat ini, rawatlah itu, tidak boleh membiarkan, tetapi kita harus menyembuhkan luka itu. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan luka yang ada dalam diri kita, selain diri kita sendiri. Dan Tuhan juga mengingatkan, ketika dalam tulisan-tulisan kita membaca dan menemukan bahwa jalanilah, hidupilah itu, syukurilah itu, dan pada akhirnya kita akan menemukan kembali bahwa seseorang datang yang dikirim Tuhan menjadi mutiara dalam hidup kita. Yang memperlakukan kita seistimewa Tuhan memperlakukan kita. Dan Tuhan adalah jawabannya. Ada juga krisis spiritual. Kehilangan harapan dapat memicu pertanyaan tentang makna hidup dan menguji iman keluarga. Seringkali semua harapan kita menjadi hilang. Kita mungkin menjadi malas ke gereja, tetapi disitulah kita diuji. Kita diciptakan bukan untuk hal-hal yang mudah, tetapi kita diciptakan untuk sesuatu maksud dan tujuan yang sangat mulia. Kita bisa menemukan kembali bahwa Tuhan selalu dan senantiasa memampukan. Ia tidak hanya menciptakan, tetapi juga menyelamatkan. Kehilangan. Semua mempertanyakan makna hidup. Tetapi Tuhan mengatakan, tenanglah, aku bersamamu sepanjang hidup. Dan Tuhan juga meminta kita, dengan terinspirasi perspektif iman Katolik, untuk menemukan kembali makna dan penderitaan. Iman dalam penderitaan.
Saya teringat akan satu tulisan, payung tidak bisa memberhentikan hujan, tetapi dengan payung kita bisa berjalan di tengah hujan. Orang-orang beriman dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi dengan iman yang kita miliki di dalam penderitaan yang kita alami, maka kita akan keluar sebagai pemenang untuk berjalan melewati masalah yang datang silih berganti. Ada juga perspektif iman Katolik yang membantu kita untuk menemukan makna di dalam penderitaan, untuk merawat luka, kekuatan mengampuni. Bagaimana kita saling mengampuni? Mengampuni hanya lahir dari orang-orang hebat. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang hebat yang bisa mengampuni. Mengikhlaskan. Ikhlas itu sederhana. Saya teringat akan sebuah cerita tentang ikhlas. Kita memelihara kepompong. Dan pada akhirnya ia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan pada akhirnya terbang. Disitulah kita belajar tentang ikhlas, bahwa memelihara sesuatu yang bersayap pasti akan terbang, dia akan pergi. Semua kebaikan yang kita lakukan dan pada akhirnya hilang, pergi. Tetapi itulah mengajarkan kepada kita tentang ikhlas. Mari kita ikhlas dengan keadaan kita. Jika kita tidak pernah ikhlas, kita tidak mungkin bahagia. Anand Krishna menulis tentang kebahagiaan. Jika Anda memilih untuk bersedih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuatmu bahagia. Tetapi jika Anda memilih untuk bahagia, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuatmu, yang bisa merampas kebahagiaan itu dari Anda. Sekarang tergantung pada diri kita, apa yang kita pilih saat ini. Apakah kita pilih untuk bersedih? Maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi jika kita pilih untuk bahagia, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merampas kebahagiaan itu dari kita. Di dalam kebahagiaan itu selalu ada pengampunan, dan pengampunan itu lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Jika kita tidak pernah ikhlas untuk mengampuni, mungkin kata-kata kita yang terucap mengampuni, tetapi apa yang kita praktekkan, yang kelihatan, itu lahir dari kedalaman hati. Apa yang disembunyikan oleh hati akan ditampakkan dalam sikap. Dan yang ketiga, bagaimana perspektif iman Katolik menemukan makna dalam penderitaan. Harapan yang transformatif. Iman memberikan kita harapan melampaui situasi saat ini. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa yang kita alami. Kita mempertanyakan kemahakuasaan Allah bahkan. Tetapi kita diteguhkan dalam Injil yang lain dikatakan, apa yang aku lakukan hari ini tidak kamu mengerti, kelak kamu akan memahaminya. Tuhan mengajarkan kepada kita lebih kuat dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita akan keluar untuk memahami bahwa yang terbaik. Maka strategi untuk menghadapi kehilangan dari harapan keluarga yang terluka, komunikasi yang terbuka. Mari kita membangun komunikasi. Komunikasi selalu dan senantiasa mengajarkan kepada kita tentang cinta. Di dalam komunikasi selalu harus ada kejujuran. Untuk memperkuat komunikasi itu membutuhkan kejujuran dan empati antar anggota keluarga. Sekali lagi, di dalam kata pembuka saya katakan, jujur itu menyakitkan, tetapi itu membebaskan. Mari kita membangun komunikasi, dan saya merasa bahwa komunikasi di antara kita adalah hal yang sangat istimewa. Ini adalah pertemuan cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Saya jauh dari keuskupan Atambua, perbatasan dengan negara Timor Leste. Tetapi pada akhirnya malam hari ini, saya bisa bergabung dengan komunitas ini. Dan ketika Tuhan menjadi andalan kita, maka kita adalah orang-orang hebat. Tuhan menciptakan kita hanya untuk hal yang lebih luar biasa. Sekali lagi, saya teringat akan cerita ini. Elang selalu diciptakan untuk hal-hal yang besar, bukan untuk mangsa yang kecil. Ketika ia diciptakan, ia selalu dan senantiasa memastikan bahwa ketika ia mendarat ke bumi, dia harus mengambil yang besar untuk ke atas. Tetapi ada dua hal, dia bisa kembali atau juga tidak. Tetapi elang selalu kembali. Dan kita lebih dari elang. Masalah kita yang kita hadapi saat ini, ingatlah sebagai orang-orang beriman,
Harus katakan pada diri kita, Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi, bukan masalah lebih besar dari Tuhan yang kita imani. Maka komunikasi selalu dan senantiasa menjadikan hal yang istimewa. Dan strategi lain adalah perawatan diri. Mari kita merawat diri kita sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya. Semua orang merawat, mencintai, dan pada akhirnya. Tetapi meskipun kita merawat, banyak orang selalu menilai. Tetapi mari kita membangun diri kita secara baik. Belajarlah untuk terus merawat diri kita dan menghargai semua orang yang ada bersama. Maka pada akhirnya kita akan menemukan cinta yang sesungguhnya. Ketika kita merawat diri kita, ketika kita memperbaiki diri kita, dan pada akhirnya kita akan kembali untuk menemukan bahwa Tuhan adalah jawabannya. Ketika semua hal yang kita lakukan, tetapi tidak baik di mata orang, ingatlah Tuhan selalu mengatakan, kamu yang terbaik. Kamu yang istimewa. Kenapa yang paling baik? Kenapa yang paling istimewa? Karena Tuhan menembus kita dengan darah. Ia membayar kita lunas di salib dengan peristiwa yang sangat istimewa pula. Malam hari ini Tuhan juga meminta kita peran komunikasi peran komunitas ini, komunitas keluarga besar, komunitas kerahiman ini ada satu hal yang istimewa. Itu sentuhan kasih, memberikan dukungan dan empati kepada keluarga yang sedang berjuang. Kita sementara mendoakan semua mereka. Dalam doa pembuka, saya katakan, Tuhan, kami datang dengan berbagai persoalan hidup kami masing-masing. Engkau tahu kami terluka. Engkau tahu kami kehilangan harapan. Engkau tahu segalanya. Tapi kami pun tahu bahwa Engkau adalah jawaban untuk semua. Mari kita tetap merawat kasih. Mari kita tetap menjaga kasih dan biarkan kasih itu. Tidak boleh membiarkan kasih itu berjalan seperti gunting. Meskipun rapih, tetapi dia memisahkan yang menyatu. Tetapi biarkan kasih itu berjalan seperti jarum. Meskipun menusuk, tetapi dia menyatukan yang terpisah. Dan keluarga besar ini telah menyatukan semua kasih di dalam perbedaan, di dalam jarak, dan pada akhirnya kita bertemu. Dan kita saling mendoakan. Di dalam doa, kita selalu meneguhkan. Dan Tuhan memberikan jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Dan malam hari ini, dalam doa, dalam suasana doa, dalam renungan yang sederhana, dan pada akhirnya, mari kita merawat luka kita masing-masing. Mari kita mengikhlaskan, karena sehebat apapun kita, meskipun kita memiliki jabatan yang tinggi, pangkat yang besar, tetapi kita tidak bisa mengembalikan waktu yang telah lewat. Waktu yang telah lewat adalah masa yang paling jauh, situasi yang sulit untuk kita rubah. Sekarang kita hanya bisa mengikhlaskan sehingga pada akhirnya kita menyambut yang baru. Mari kita merawat luka kita masing-masing. Tidak perlu untuk kemudian mengembangkannya dan melahirkan infeksi baru. Tetapi kita berjuang untuk merawat. Tidak ada orang lain yang bisa merawat. Dan cara merawatnya kita mengikhlaskan. Di dalam keikhlasan itu lahir dalam doa. Tuhan meminta kita untuk saling mendoakan. Dan pada akhirnya Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan yang lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Janu untuk pendalamannya kali ini. Sangat berahmat karena di dalam kehidupan kita memang banyak sekali luka-luka di dalam keluarga juga ya Romo. Tetapi ketika kita ikhlas, kita bersama-sama mau merawat luka, maka kita pun bersama-sama akan dipulihkan. Karena kita seperti Romo tadi bilang, Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Terima kasih Romo, semoga hal ini bisa menjadi bekal, tidak hanya kita dengar, tapi akan kita lakukan sehari-hari. Baik, Romo, sebelum kita membuka pada kesempatan untuk bertanya, kita akan foto bersama ya Pak Gun. Foto bersama akan dipimpin oleh Pak Gun atau Ibu Silva? Ibu Silva, Ibu. Baik, Ibu Silva, silakan Ibu. Baik. Ayo Bapak dibuka Ibu, kameranya semuanya. silakan dibuka kameranya dan berikan senyumnya. Romo, awal dari kasih ya Romo. Ya, sudah. Senyum adalah awal dari kasih. Ya. 1, 2,
3, 4. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Bu Firly, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Silva, terima kasih Romo dan semuanya yang sudah berkenan untuk membuka kameranya, kameranya Terima kasih, untuk Mo. kita bersama. Terima kasih. Baik, Romo dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita buka kesempatan untuk penanya di kolom chat jika ada, atau jika belum ada, kita kasih kesempatan untuk silakan membuka mic-nya dan bisa bertanya langsung ke Romo. Ada yang mungkin mau bertanya atau dari pengalamannya selama ini berkeluarga, entah dengan anak-anaknya atau entah dengan pasangannya, apakah pernah mengalami luka dan apakah luka tersebut sudah diobati dan sudah ikhlas menerimanya, atau masih ada sedikit yang mengganjal, mungkin bisa bertanya pada Romo atau men-sharingkan. Silakan. Oke, baik. Bentar. Oke, Romo, ada pertanyaan dari Ibu Silva. Izinkan saya membacanya. Romo, faktor internal apakah yang umumnya menjadi hambatan dalam menerima diri Romo? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang istimewa. Ya, ada faktor internal. Kenapa kita menciptakan masalah baru untuk diri kita sendiri? Pada kisah penciptaan di sana dikatakan Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Seringkali kita sulit untuk menerima diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk menggali dan menemukannya. Kita hanya ada pada belenggu masa lalu. Ada konflik internal, ada nilai. Seringkali kita begitu minder dengan teman-teman kita. Padahal Tuhan menciptakan kita sempurna samanya. Dia memiliki kepala, dia memiliki 5 jari, 10 jari, 2 tangan, 2 mata, telinga, hati, dan lengkap seluruhnya. Kenapa dia bisa, sedangkan saya tidak? Kita belajar bahwa yang paling penting kita percaya diri. Ada hal yang paling penting adalah percaya diri itu penting, tetapi sadar diri jauh lebih penting. Nah, ketika orang sadar diri, maka dia akan memperbaiki diri. Ketika dia perbaiki diri, maka dunia sekitarnya akan berubah. Tidak perlu untuk merubah orang lain. Tidak perlu berpikir untuk merubah dunia. Cukuplah berpikir untuk merubah diri kita sendiri. Maka dunia sekitar akan ikut berubah. Saya teringat akan seorang penulis, dia katakan, bagi dunia mungkin kamu hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, kamu adalah dunianya. Mari kita menemukan bahwa kita adalah dunia terbesar. Tidak perlu mengalahkan dunia. Tidak perlu. Cukup kalahkan diri kita sendiri, karena diri kita adalah dunia besar yang kemudian harus kita taklukkan. Saya juga teringat akan satu cerita. Ada seorang penulis, seorang panglima berkebangsaan Amerika, dia katakan, jika Anda keras dengan dirimu, maka dunia akan lunak terhadap dirimu. Tetapi jika Anda lunak dengan dirimu, maka dunia akan kejam dengan Anda. Mari kita belajar, semoga faktor-faktor internal kita, dia tidak boleh meruntuhkan. Semua orang boleh meragukanmu, tetapi dirimu sendiri tidak boleh meragukan bahwa kamu adalah orang istimewa. Dan Tuhan telah menciptakan kamu bukan untuk hal yang sepele, bukan untuk hal yang gampang, tetapi untuk hal yang lebih mudah, untuk hal yang lebih besar. Karena Tuhan menyelamatkan kita dengan darah, bukan dengan apa-apa, dengan darah dan di kayu salib. Saya percaya bahwa perasaan internal merasa bahwa saya kurang bagus, saya kurang mapan, saya tidak pintar, saya tidak kaya, saya tidak memiliki segala-galanya, sehingga pada akhirnya saya merasa minder dengan dunia sekitar saya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, meneguhkan, belajarlah untuk percaya diri. Percaya diri. Di dalam percaya diri itu penting, tetapi sadar diri jauh lebih penting. Ketika kita sadar diri, maka kita bisa memperbaiki diri. Ketika kita memperbaiki diri, berarti kita menerima diri kita apa adanya.
Tidak ada orang yang membenci dirinya, tetapi dia selalu merawat dan pada akhirnya mencintai dirinya. Dan saya katakan, semua orang boleh meragukan, tetapi Anda tidak boleh meragukan diri sendiri. Terima kasih. Terima Romo kasih boleh Romo. satu lagi nggak? Bu Firly boleh satu lagi. Silakan Bu Silva, Oke. silakan. Nah, Romo, dalam komunitas itu kan biasanya pasti banyak hal-hal yang dinamikanya ya, Romo. Nah, bagaimana menyikapi yang saya sering temukan itu, bagaimana menyikapi orang yang iri hati sama kita. Jadi saya juga nggak tahu apa yang membuat dia selalu menyerang saya gitu. Kan saya selalu menganggap santai ya. Oh ya sudahlah, ini kan kebersamaan apa gitu. Tapi selalu ada Romo orang-orang yang seperti itu gitu. Terus jadi kalau saya lebih ke informasinya dari orang lain. Terus sampai satu hari kadang-kadang mereka orang-orang itu juga menyampaikan, saya iri hati sekali sama kamu. Bagaimana jadi seperti kamu gitu. Gimana ya menyikapi ya Romo, kan semua itu proses ya kan. Ya sudah, kalau saya kan apapun saya jalanin aja gitu, just face it kan, jalani, lampaui gitu. Itu kan sikap saya kan, tapi kan nggak semua orang bersedia gitu untuk melakukan hal-hal yang paling sederhana kadang-kadang, tapi kan banyak orang kurang mau gitu, kurang bersedia. Nah kalau kayak gitu, bagaimana ya Romo menyampaikannya ke orang itu ya? Karena kan hal itu memang tidak mudah, tapi harus kita jalani gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, silakan Romo. Baik, terima kasih. Kenapa iri? Kenapa orang selalu iri dengan kita? Kenapa? Itu pertanyaan. Ya. Selalu ada satu analogi, ada satu cerita ya. Saya selalu membawanya dalam cerita. Pohon yang buahnya banyak, itu yang lebih banyak dilempar orang. Pohon yang buahnya banyak, itulah yang lebih banyak dilempar orang. Lempar menggunakan apa? Ada yang pakai kayu, sudah ada yang pakai batu, dan semua hal. Yang dilempar itu selalu menggunakan hal-hal yang negatif. Tetapi kita selalu memberikan kepada dia buah. Buah. Yang buruk yang kita terima, tetapi yang baik yang kita berikan. Ya. Yang baik yang kita berikan. Saya teringat akan satu cerita ini. Ketika seorang menanam padi, ia tidak menanam rumput, tetapi rumput selalu tumbuh bersamanya. Tetapi ketika kita menanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh bersama. Semua kebaikan yang kita lakukan, selalu ada kejahatan yang selalu ikut. Tetapi ketika kita membalasnya dengan kejahatan, maka kebaikan tidak ikut serta di dalamnya. Tuhan mengatakan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Tuhan mencintai, Tuhan lihat kedalaman hati kita, kebeningan jiwa. Dan saya mengingat juga akan ada sebuah tulisan bahwa keadaan di mana kamu harus tetap menghadapi sesuatu itu dengan satu kata, diam. Diam. Diam saat kamu tidak mengetahui cerita sesungguhnya. Itu diam. Seringkali kita mendengarkan semua, tetapi kita harus diam saat kita tidak tahu atau mengetahui cerita seutuhnya. Seringkali cerita-cerita itu dipenggal-penggal dan pada akhirnya diterima di telinga kita dan pada akhirnya hati kita menjadi sakit. Ya, semua itu dikatakan diam. Biarkan semuanya berlalu. Einstein pernah menulis ini. Masalah yang kita dengar itu cuma 1%. Yang melahirkan masalah adalah reaksi. Reaksi itu 99% reaksi. Sedangkan masalah itu cuma 1%. Reaksi yang menentukan. Nah, terima kasih untuk itu. Saya mau membantu dan ketika kita menerima, ingatlah selalu bahwa pohon yang buahnya banyak, yang lebat, itu yang lebih banyak dilempar orang. Teruslah diam dan membawakan dalam doa. Ketika orang membicarakan kita di belakang, ya, orang membicarakan kita di belakang, berarti posisinya sudah tepat. Kita berada di depan dan dia ada di belakang. Itu posisinya. Ya, teruslah melaju ya, teruslah melaju.
Karena dia sudah menempatkan posisi. Kita berada di depan dan dia ada di belakang. Tidak usah membalas. Ketika kita meneladani dia atau kita kemudian kita menjawabnya, itu membuat masalah. Karena apa? Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak perlu. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak membutuhkan itu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya itu. Tidak perlu jelaskan. Teruslah berjalan, ingat dia sudah ada di belakang. Dan dia ada di posisinya, dan kita ada posisi di depan. Mungkin tulisan Yamaha ya, Yamaha selalu ada di depan ya. Ya, biarkan kita selalu ada di depan ya. Yamaha selalu ada di depan. Kalau yang balap-balap ya Yamaha. Meskipun dia kalah, Yamaha itu selalu kalah. Misalnya dia kalah, tetapi tulisannya tetap menginspirasi. Yamaha selalu ada di depan. Ya, Yamaha selalu di depan ya. Meskipun dia ada di belakang, dia tetap ada di depan. Oke, dia tetap ada di depan. Terus semangat, tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membenci. Itu hanya membuat luka semakin dalam. Tetapi mari kita merawat luka itu sehingga pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih Romo. Bu Silva, bagaimana? Sudah jelas. Tetap ikuti pedoman Yamaha selalu di depan ya Bu Silva ya. Karena yang di belakang hanya seorang orang yang membenci kita ya Romo. Baik, terima kasih Romo. Ya, Bu Silva, saya rasa cukup ya Bu Silva ya. Sudah puas ya? Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan terima kasih Bu Silva. Sebelum saya melanjutkan ke yang lainnya, ini Romo ada yang meminta nomor handphone Romo. Jika Romo berkenan, nanti mungkin bisa diminta melalui Pak Gun ya Romo ya. Jadi boleh ya. Baik, terima kasih Romo. Romo sudah mengizinkan. Jadi Bapak Ibu, jika mau minta nomor handphone dari Romo, nanti mungkin bisa diberikan oleh Pak Gun atau Ibu Mariajo. Mungkin nanti akan di-share linknya untuk masuk ke WA Group, jadi lebih mudah. Jadi izinkan saya, terima kasih Romo. Izinkan saya membacakan lagi buat Bapak Ibu yang meminta nomor telepon Romo ya. Dan mungkin materinya Romo juga ya Romo ya. Mungkin nanti saya kirim materinya. Baik, terima kasih banyak Romo. Ya, baik Bapak Ibu, kita meneruskan ke yang berikutnya. Di sini ada Ibu Emma. Ibu Emma menyampaikan banyak terima kasih atas penjelasan Romo Janu yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Emma dan Romo. Memang banyak sekali masukan yang sangat menginspirasi untuk kita semua, apalagi di dalam kehidupan keluarga kita. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Romo dari Ibu Christine Natalina. Romo, sikap-sikap sederhana apa saja yang bisa merawat luka dalam keluarga dan diri sendiri selain ikhlas dalam iman Katolik? Silakan Romo. Senyum. Yang paling sederhana, senyum. Mother Teresa menulis tentang senyum. Senyum adalah pesan terdekat yang langsung sampai ke hati. Ya, jadi senyum yang paling sederhana. Kita yang memberikan senyum tidak rugi, yang menerima mendapat keuntungan. Ya, cukup senyum. Ya, cukup senyum ya senyum. Senyum adalah pesan terdekat yang langsung sampai ke hati. Tidak membutuhkan jaringan wifi, tidak penting. Tidak membutuhkan pulsa, tidak perlu. Tetapi senyum yang lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwa, ya, itu sudah menginspirasi semua hal. Dan ketika kita terjaga waktu bangun pagi, ya, maka bersyukurlah, tersenyumlah bahwa Tuhan telah merencanakan hal yang istimewa untuk diri saya. Hal yang lebih istimewa hari ini, maka saya harus melewatinya itu dengan riang dan gembira. Mulai terjaga, tersenyum. Tidak boleh bangun pagi Ibu dengan wajah yang cemberut, jangan. Nanti hari itu adalah hari-hari yang penuh penderitaan. Tetapi tetaplah tersenyum, saya hanya menitipkan senyum. Saya mengingat akan kata-kata senyum. Kenapa senyum? Saya teringat akan cerita Mother Teresa di Sungai Gangga. Saat itu, ia sementara bersama anak-anak gelandangan yang sementara mandi di Sungai Gangga, India. Saat itu ada satu keluarga yang lagi bertengkar.
Tanya Mother Teresa, kenapa mereka yang bertengkar, padahal mereka berdekatan, tetapi suara mereka begitu keras? Anak-anak itu memberikan jawaban karena mereka tidak mengontrol emosi. Ada yang mengatakan bahwa karena mereka tidak sabar dan lain sebagainya. Terus ada seolah-olah Mother Teresa, mereka memandang Mother Teresa dengan wajah yang tidak puas dengan jawaban mereka. Terus mereka bertanya, sepertinya Mother tidak puas dengan jawaban kami. Mother Teresa, jawaban kalian benar. Tetapi saya ingin memastikan, kenapa mereka bertengkar? Mereka bertengkar meskipun mereka berdekatan, tapi suara mereka tinggi, itu hanya karena hati mereka sedang berjauhan. Hati mereka jauh. Maka pada akhirnya meskipun dekat, tetapi harus membutuhkan suara yang keras. Mother Teresa tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, coba kamu bayangkan orang-orang yang saling mencintai. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Mereka cukup senyum. Mereka cukup saling menatap. Dan pada akhirnya mereka tahu kedalaman hati mereka, isi hati mereka. Mari kita belajar dengan cara senyum. Mari kita memahami. Pahami dirinya. Sama seperti kita memahami diri kita. Apa yang kita tidak suka orang lain perlakukan kepada kita, janganlah kita lakukan untuk orang lain. Jika kita menginginkan supaya orang tidak memperlakukan kita seperti itu dan kita memperlakukan kepada orang lain, maka senyum itu hilang. Temukan senyum, senyum adalah jawaban untuk semua masalah sebenarnya. Terima kasih. Amin, Romo, amin. Amin. Terima kasih Romo, Ibu Christine Natalina. Semoga puas ya. Sebelum saya melanjutkan ke berikutnya, Romo, saya sangat tertarik Romo malam hari ini beberapa kali saya dengar kalimat yang Romo katakan bahwa lahir dalam kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Itu sepertinya sesuatu yang wah, bahwa dimanapun dari kedalaman hati itu bersumber ya Romo. Semoga kita pun bisa belajar dari kedalaman hati Tuhan Yesus Kristus untuk bisa mencapai kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Begitu ya Romo. Saya senang sekali karena saya sangat tertarik hal itu. Baik, baik Romo Janu, saya lanjutkan ke yang berikutnya dari Ibu Eli. Ini agak panjang, izinkan saya membacakan Romo. Malam Romo, Bapak Ibu terkasih, saya izin bertanya. Kalau pasangan yang pernah berselingkuh, lalu mengaku dan minta maaf, lalu dimaafkan, tapi dia selalu mengulangi. Lalu kalau ketahuan, minta maaf lagi. Kalau nggak ketahuan, ya dilanjut terus. Dia menyembunyikan identitasnya kalau dia sudah menikah dan punya anak. Dan dia selalu melakukan kesalahan berulang kali dengan orang-orang yang berbeda-beda. Karena dia tahu bahwa dia selalu dimaafkan oleh pasangannya. Padahal dia adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Atau apa yang harus pasangannya lakukan selain mendoakan dia dan mengobrol 4 mata sama dia? Karena tiap ngobrol selalu jadi ribut besar, lalu baikan lagi, lalu dilakukan lagi olehnya itu. Akhirnya, setiap komunikasi selalu menjadi hal yang paling buruk dalam pernikahan. Makanya anak-anak selalu mendengar setiap kali kami bertengkar. Romo, mohon maaf, ini agak sedikit berat, Romo. Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini saya teringat akan tulisan dari Nelson Mandela. Nelson Mandela. Sesekali bersikaplah tegas agar orang lain tidak bersikap seenaknya. Seenaknya, ya. Sesekali bersikaplah tegas agar orang lain tidak bersikap seenaknya. Sesekali bersikaplah keras agar orang lain tidak semena-mena. Jadi orang jangan terlalu segan. Jadi orang jangan terlalu banyak segan. Jadi orang jangan terlalu banyak segannya ya. Jadi orang agar orang lain tidak bersikap teganya dengan kita. Jadi orang jangan terlalu banyak segannya agar orang lain tidak bersikap tega dengan kita. Panggilan Kristiani adalah panggilan mengampuni. Panggilan mengampuni, panggilan Kristiani. Iman, harapan dan kasih. Iman, harapan dan kasih. Iman, harap dan kasih.
Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ya. Tadi dalam renungan saya katakan, jangan biarkan kasih itu berjalan seperti gunting. Meskipun rapi, tetapi dia memisahkan, yang menyatu. Tetapi biarkan kasih itu berjalan seperti jarum. Meskipun menusuk, tetapi dia menyatukan yang terpisah. Mari kita menemukan solusi di dalamnya. Solusi. Mari kita menemukan solusi. Ketika kita mampu menemukan solusi, maka kita akan menemukan kembali hal yang paling istimewa. Solusi. Solusi apa? Saya teringat akan peristiwanya Santa Monica. Santa Monica berdoa. Berdoa untuk pertobatan suami dan anaknya. Membutuhkan waktu 33 tahun lamanya. Dia berdoa untuk pertobatan Santo Patricius, suaminya. Dan anaknya Santo Agustinus. Ya. Membutuhkan waktu yang begitu lama. Penderitaan. Saya juga teringat akan tulisan orang-orang Timur Tengah. Orang-orang sukses dibentuk dari 3 hal. Yang pertama keringat, yang kedua air mata, dan yang ketiga adalah darah. Darah. Mungkin dalam pengalaman iman yang dihadapi, masalah hidup yang dialami keluarga ibu, tadi saya sudah katakan bahwa kita dibentuk, kita diselamatkan dengan darah Kristus. Dan ingat, masalah kita haruslah, Tuhan kita haruslah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bukan masalah kita lebih besar dari Tuhan yang kita imani. Tetaplah setia apapun situasinya. Sekali lagi orang-orang Timur Tengah menulis ini, setia itu mahal, maka orang-orang murahan tidak bisa setia. Dan ibu adalah orang yang mahal di level atas. Ya. Saya juga teringat akan seorang politikus, dia menulis ini untuk hal yang ini. Ketika Anda berada orang-orang level atas, dia selalu berbicara tentang ide dan gagasan. Orang-orang level menengah, mereka berkumpul selalu berkisah tentang peristiwa. Tetapi orang level bawah, mereka berkumpul untuk bicara tentang orang lain. Pastikan bahwa kita berada di level atas, ibu. Level atas yang selalu berbicara tentang ide dan gagasan. Dan ide dan gagasan itu kemudian akan disempurnakan oleh Tuhan yang tersalib. Tuhan yang tersalib. Belajarlah selalu, tetaplah menjadi setia apapun situasinya. Tidak boleh kemudian menggantikan dengan cara yang paling gampang. Tetapi sekali lagi, pohon yang buahnya banyak, itulah yang lebih banyak dilempar orang. Saya selalu dan senantiasa mengingat tentang hati. Hati. Ya. Orang-orang Timur Tengah menulis, hati-hati, memilih hati. Sebab banyak hati menyakiti hati. Cuman satu hati yang tidak menyakiti adalah Kristus yang tersalib. Dia memiliki hati yang sangat luar biasa. Dia tetap menerima kita. Bisa jadi dikatakan juga kita datang membawa lumpur yang begitu banyak. Tetapi di pintu rumah kita selalu ada keset ya. Welcome, 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 welcome. Kita membersihkan semua yang itu. Apapun situasimu, maka kembalilah pada Tuhan. Dia adalah teman curhat yang paling istimewa. Jika Anda tidak menemukan itu, maka kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Sendiri bersama dengan Tuhan adalah jawaban untuk semua permasalahan hidup kita. Tetaplah setia. Setia itu mahal. Maka orang-orang murahan tidak bisa setia. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima Amin. kasih Romo. Terima kasih Romo, Ibu Eli. Semoga jawaban Romo bisa lebih menguatkan dan para deposat kita juga berdoa untuk Ibu Eli dalam permasalahan yang dihadapi. Semoga tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan walaupun harus menanggung salib. Baik, Romo Iya. izinkan saya, ya, Ibu Elika tadi. Oke, baik. Terima kasih Romo Janu. Saya ke berikutnya. Ibu Ika Siska. Kayaknya Ibu Ika Siska ini jadi mengiyakan apa yang Romo sampaikan tadi, yang karena hati mereka jauh. Kenapa mereka bertengkar dan suaranya keras? Karena hati mereka jauh. Baik, saya juga akan membacakan informasi dari Ibu Maria Jo bahwa materi dan rekaman akan di-share melalui WA Group dan YouTube komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Jadi buat para devosan yang mungkin belum subscribe, bisa mensubscribe YouTube channel YouTube tersebut. Saya ini lagi sampaikan lagi
ininya namanya YouTube Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, karena biasanya rekaman tentang materi-materi yang diberikan oleh Romo akan diupload di situ, sehingga kapanpun kita bisa mendengarkan dan semakin menguatkan kita. Dan informasi dari Ibu Maria Jo juga sudah mengkopikan link WhatsApp grup. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengklik link tersebut sehingga mendapatkan informasi apapun berhubungan dengan kerahiman ilahi dari komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Baik. Selanjutnya Ibu Christine Natalia. Oke, Ibu Christine menyampaikan ucapan terima kasih kepada Romo dan jawabannya sangat memuaskan dari Ibu Christine. Selamat malam, Ya, Ibu. Bu Firly. Selamat malam. Bu Firly. Baik, ya, Ibu Retno. Iya, saya boleh seperti sharing saya minggu yang lalu. Romo, selamat malam dulu, Romo. Selamat malam, Romo. Selamat malam Ibu Retno. Saya minggu yang lalu sudah men-sharingkan peristiwanya seperti baru saja dengan Ibu siapa, Mak? Ibu Eli ya. Mohon maaf yang sebelumnya ini. Ya, Ibu Eli. Berbicara tentang kesetiaan, Romo. Seperti Bu Eli tadi, 24 tahun saya sudah menjaga kesetiaan itu. Seperti peristiwa yang Ibu Eli alami, bahkan saya sudah selalu menjaga tentang kesetiaan itu. Saya selalu berdoa, mendoakannya, memaafkannya, mengampuninya. Bahkan anak-anak pun saya ajarkan untuk mendoakan papahnya. Tetapi kesetiaan itu ketika harus saya lepas, karena beliau meminta sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga. Apakah saya bersalah dalam hal ini? Karena setelah perpisahan ini saya disalahkan oleh pihak keluarga, papahnya anak-anak. Katanya, kenapa kamu menyelepaskan? Kenapa kamu tidak? Padahal saya sudah mempertahankan selama 24 tahun. Bahkan seperti tadi dengan air mata, dengan darah yang sudah saya lakukan, Romo. Bersalahkah saya ketika saya sudah melepaskan karena sekarang dia sudah menikah, bahkan pindah agama? Terima kasih, Romo. Ya. Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Tetapi Retno, terima kasih karena sudah senyum. Ya, ya, senyum ya, ya, tetaplah ada dalam posisi atau rel yang ada saat ini. Tadi saya katakan tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang lain. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak membutuhkan itu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya itu. Tidak percaya. Mari kita belajar bahwa pada akhirnya ketika kita tidak mampu, ya, kita tidak mampu menjelaskan semua dan pada akhirnya kita menjadi terluka untuk seolah-olah kita disalahkan. Teruslah berjalan. Tetapi Bu Retno, saya titipkan, ada seorang penulis dia katakan ini, jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Orang yang baik akan memberikan kepadamu kebahagiaan. Orang baik ya. Orang baik akan memberikan kepadamu sebuah kebahagiaan. Orang yang tidak baik, dia akan memberikan kepadamu sebuah pengalaman. Sedangkan orang yang terburuk, dia akan sedangkan orang yang terburuk memberikan kepadamu pelajaran. Nah, pelajaran orang terburuk. Dan orang yang paling buruk, dan orang yang paling baik, yang paling baik, dia akan memberikan kepadamu kebersamaan yang indah dan untuk selalu dikenal. Jadi, Bu Retno, jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Jangan pernah menyesal. Karena orang baik akan memberikan kebahagiaan, orang yang tidak baik akan memberikan kepada kita pengalaman, sedangkan orang yang terburuk memberikan kepada kita pelajaran. Sedangkan orang yang paling baik akan mengajarkan kepada kita sebuah kebersamaan yang indah untuk dikenang dan sulit untuk dilupakan. Dan ini adalah orang-orang baik di komunitas ini yang selalu memberikan kebersamaan yang indah untuk dikenang, dan Tuhan adalah andalan kita. Kasih ya Bu Retno. Ya, Bu Retno, ya.
Amin. Terima kasih Romo Janu. Bagaimana Bu Retno? Semoga menguatkan Iya, dan tetap selalu kuat di dalam perjalanan karena kita punya salib yang berbeda-beda dan tapi kita selalu percaya seperti Romo juga sampaikan bahwa Yesus tetaplah andalan kita dan masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan kita. Baik. Baik Romo, saya izinkan membacakan lagi ucapan terima kasih dari Ibu Eli. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk peneguhannya. Lalu Ibu Siska, Shalom. Terima kasih Romo. Ibu Emma mengajak kita, mari teman-teman memiliki level atas untuk membicarakan ide dan gagasan untuk menguatkan iman dan kasih bagi sesama. Baik, Ibu Emma, terima kasih. Dan Ibu Emma juga mohon izin karena mau mengikuti kompletarium. Silakan Ibu. Nah, iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah saya bacakan. Yang terakhir tadi Ibu Diah Suandini minta di-invite di WA group dan sudah dibalas oleh Ibu Maria Jo. Jadi Bapak Ibu Romo, untuk pertanyaan di kolom chat sudah saya bacakan. Kita sih sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Bisa mungkin menghidupkan mic-nya dan langsung bertanya kepada Romo. Apakah ada? Jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan sangat beribu terima kasih buat Romo yang pada hari ini berkenan untuk memberikan bekal pada kita yang berhubungan dengan keluarga. Dan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Dan saya lihat Romo mengajarkan kita bagaimana memurnikan hati kita dan memiliki kedalaman hati. Oh, oke. Romo, iya. Romo ada yang raise hand. Maaf, ini Ibu Martin atau Bapak Martin? Kita boleh Romo lagi kasih satu pertanyaan lagi Romo? Boleh. Baik, terima kasih Romo Janu. Baik, Ibu Martin. Hai, selamat malam Bapak Martin, Romo. mohon maaf. Silakan. Ya. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Martin. Luar biasa materi malam ini, sangat luar biasa memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Romo, materinya sangat menarik dan menggugah. Tapi ada satu hal pertanyaan yang mengganjal sedikit pemikiran saya sampai saat ini ya. Saya tertarik sama pertanyaan Ibu Retno ya, bagaimana kita ketemu dengan seseorang tetapi merasa apa istilahnya, merasa kesal ya. Lalu kan bukan di situ, tapi pikiran ada kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi justru kebaikan itu menimbulkan amarah ke kita. Tapi maksud saya bagaimana kita supaya bisa melupakan apakah sakit hati lah daripada sikap itu. Kita sudah berbuat baik, bahkan kita kan dibalas dengan kekecewaan, tidak menghargai, dan bahkan biarin aja Pak. Pertanyaannya bagaimana kita supaya langkah apa yang kita lakukan supaya bisa menerima dan bisa melupakan supaya tidak ada rasa sakit hati itu lagi. Terima kasih Romo. Mungkin ada teks-teks kitab suci yang bisa membantu atau petua-petua lain. Terima kasih Bapak Martin. Ya, terima kasih Bapak Martin ya. Yang paling penting Bapak Martin selalu tersenyum. Ya. Dalam filsafat Cina, filosofi Cina, orang-orang Cina dalam filsafat Cina mengajarkan ini. Sesuatu yang kita lakukan, kebaikan kita kepada orang lain, haruslah kita langsung lupa. Kebaikan kita ke orang lain, langsung lupa. Dan kebaikan orang lain terhadap kita, tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Tuhan selalu meminta kita, Tuhan begitu, semua ilmu
semua ilmu setinggi apapun hanya ada dalam kerendahan hati. Rendah hati. Rendah hati, tetapi tidak boleh rendah diri. Harus rendah hati. Nah, rendah hati. Jadi semua, tadi dalam renungan saya katakan pohon yang buahnya lebat yang paling banyak atau lebih sering dilempar orang. Terima kasih Bapak Martin selalu dilempar ya begitu ya. Berarti ada hal yang bagus ya. Hal bagus ini ada hal yang istimewa ya. Jadi kenapa ini? Seringkali mungkin ya saya katakan ini. Mungkin orang secara pribadi sulit untuk mengalahkan Bapak Martin ya, sulit. Maka dia membutuhkan banyak orang untuk mengalahkan Bapak Martin. Berarti Bapak tidak sendirian karena Tuhan ada di belakang. Tuhan selalu ada, tetaplah berjalan, senyum, nikmati hari-hari yang itu. Dan saya katakan, saya selalu mengulangi kata-kata ini, tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak membutuhkan itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Untuk apa kita menjelaskan? Tetapi Tuhan tahu tentang kedalaman hati kita. Kebeningan jiwa yang kita miliki, Tuhan tahu. Tidak perlu bicara, cukup diam. Dan Tuhan tahu apa masalahnya. Sebenarnya dia. Ada 3 kata di dalam Tuhan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan adalah jalan. Dan jalan Tuhan adalah benar. Dan ketika kita berjalan, kita menemukan kebenaran dan ada hidup. Caesar menulis ini. Veni, vidi, vici. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Saya menambahkan ada 1 kata lagi. Ada kata viva. Saya hidup. Ya, saya datang, saya lihat, saya menang, saya hidup. Veni, vidi, vici, viva. Saya datang, saya lihat, saya menang, saya hidup. Oke, datang, lihat, menang, dan pada akhirnya hidup. Mari kita tumbuh. Ingat, kita diciptakan untuk merawat luka. Sebentar. Dengan cara menyembuhkan sendiri. Tidak ada orang lain. Tadi dalam analogi saya katakan, pohon yang ditebang tidak membutuhkan waktu atau menuntut kapak untuk datang minta maaf. Tetapi dia sendiri berjuang untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, sampai kapak tidak datang minta maaf pun dia tetap tumbuh. Karena kita diciptakan untuk hal-hal yang spektakuler. Yang mungkin hari ini mungkin kita belum paham. Kita belum mengerti. Tetapi kelak kita akan memahaminya. Dan Tuhan adalah jawaban untuk semua. Saya ingat akan tulisan Karl Rahner. Manusia adalah sebuah pertanyaan besar. Hanya memperoleh jawabannya di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah kebenaran. Dan Tuhan adalah hidup. Yang kita cari hidup. Bukan cari mati. Karena Allah orang hidup, Allah orang Kristen adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Terima kasih, Bapak Martin tetap tersenyum ya, senyum ya, oke, senyum. Saya senyum dari Atambua ya, Keuskupan Atambua, senyum, saya tetap senyum. Meskipun kita hanya senyum lewat layar kaca yang ini, tetapi tetap tersenyum bahwa saya bahagia lihat semua. Bu Silvi tersenyum, Oma Maria tersenyum, ya semuanya baik-baik saja di sana. Oke, tetap senyum. Masalah kita harus Tuhan lebih besar dari masalah kita. Bukan masalah kita lebih besar dari Tuhan yang kita imani. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan hidup, bukan mati. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Hebat sekali. Ya, terima kasih Romo Janu. Baik, sebelum saya kembalikan ke Pak Gunawan, saya mungkin izinkan saya membacakan yang tersisa di chat ya Romo ya. Ya, Romo sebenarnya di chat ini mereka banyak mengucapkan terima kasih, sharing sangat menguatkan dari Ibu Sri Hari Mulyani. Terus Bapak Alexander Welas, maaf kalau saya salah menyebutkan nama, Bapak Alexander Welas, benar itu Pater. Dari Ibu Tina, thanks Romo. Dari Ibu Vero, thanks Romo, sangat menguatkan. Dari Ibu Heni juga sangat menguatkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke Pak Gunawan untuk ucapan terima kasih, saya mau berterima kasih dan mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan WA Group, Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi yang tadi linknya sudah diberikan oleh Ibu Maria Jo di kolom chat.
silakan mengklik sehingga Bapak Ibu dapat menerima informasi yang terkait dengan kerahiman ilahi, juga jadwal-jadwal ibadat kerahiman ilahi kita setiap hari Rabu malam dengan waktu yang berbeda-beda. Baik, Romo Janu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu dan kebersamaan Romo. Saya dengar dari Pak Gun bahwa Romo untuk pertama kalinya membagikan ilmu, membagikan bekal kepada kita semua, tetapi saya percaya bahwa bekal tersebut sangat-sangat kita memberikan kekuatan untuk perjalanan kita dalam berkeluarga maupun di komunitasnya kita masing-masing untuk tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih Bu jauh-jauh Firly. Ya. dari Romo. Atambua ya Romo ya. Baik. Iya, Atambua. Iya. Iya, baik. Terima kasih Romo. Iya. Terima kasih semuanya juga Bapak Ibu, jika ada yang kurang berkenan. Selamat malam Ibu Firly. Ya, terima kasih. Ya. Kita tinggalkan semua kesibukan kita. Marilah berdoa. Tuhan, janganlah memperhitungkan salah dan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Teristimewa komunitas ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah jawaban untuk semua masalah hidup kami. Datanglah dan selidikilah hati kami masing-masing. Engkau sendiri yang membentuknya. Engkau mengetahui semua yang kami alami. Terima kasih untuk malam yang istimewa. Malam yang selalu menyenangkan ketika kami bersatu di dalam doa, berkisah tentang kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Semoga komunitas ini selalu dan senantiasa tumbuh, besar dan tetapi pada akhirnya membumi, sehingga kemuliaan nama-Mu lah yang disebarluaskan. Semoga keluarga besar ini selalu dan senantiasa diberkati pula. Dengan peletakan tanganku dan dengan berkat doa Bunda Maria, serta para kudus sekalian yang ada di surga, komunitas ini selalu dan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dengan berkat melimpah surgawi dan duniawi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.